Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan sinau bareng tentang sejarah di balik asal-usul nama Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Tak banyak yang tahu sejarah di namanya nama Sidoarjo sebagai daerah penghasil udang dan bandeng yang berada di sebelah selatan Surabaya ini. Ternyata, dulunya daerah ini bernama Sidokari Sidokare. Saat itu, Sidokare masih menjadi bagian dari Surabaya. Kemudian, tahun 1859 pemerintah Hindia Belanda dengan keputusannya nomor 9 tahun 1859, tanggal 31 Januari tahun 1859 Statblad nomor 6 tertulis Kadipaten Surabaya dibagi menjadi dua bagian daerah yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Karena nama Sidokare dianggap memiliki konotasi yang kurang baik, akhirnya oleh Bupati pertama Sidoarjo, R. Tinggi Panjang Kokronegoro, diusulkan perubahan nama baru dari Sidokare menjadi Sidoarjo atau yang sekarang dikenal dengan nama Sidoarjo. Penetapan perubahan itu tertuang dalam surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 28 Mei tahun 1859 nomor 10 Statblad tahun 1859 nomor ke-32. Dokumen Statblad itu sampai sekarang masih tersimpan rapi di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sidoarjo, ujar M. Wildan, PLT, Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sidoarjo. Bupati pertama Sidoarjo dijabat oleh Raden Notopuro yang bergelar Raden Tumenggung Panji R. Tinggi. Panjang Kokronegoro bertempat tinggal di Kampung Pandean, Kelurahan Kauman, Kecamatan Sidoarjo. Ia menjabat mulai tahun 1859 sampai 1863 m. Kampung ini sekarang dikenal dengan kuliner kolak srikaya yang rasanya manis dan hanya bisa dijumpai di bulan Ramadan saja. Makanan khas Ramadan warga Pandean Kauman ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Menjelang sore sebelum berbuka puasa, kawasan kota tua ini ramai orang ngabuburit, salah satu yang jati buruan yakni kolak srikaya, kata Wildan. Di kawasan kota tua ini, Kokronegoro tinggal bersama keluarganya. Tahun 1859, kawasan Pandean menjadi tempat pusatnya perdagangan dan pemerintahan selama kurang lebih 3 tahun. Diperkirakan, tahun 1862 Bupati Kokronegoro memindahkan pusat pemerintahan ke Kampung Wates, Kelurahan Pucang. Saat berada di Pandean, Kokronegoro sempat merenovasi bangunan Masjid Jame Al-Abror. Menurut cerita masyarakat sekitar, masih kata Wildan, Bupati Kokronegoro tinggal di rumah yang lokasinya berada di pinggir Jalan Raya Gajah Mada, menghadap ke arah timur. Ada beberapa sumber yang menyebut, toko kain Bima adalah bekas rumah dinas Bupati pertama Kabupaten Sidoarjo R. Tinggi. Panjang Kokronegoro Bangunan itu sampai sekarang masih ada dan masih terjaga keasliannya, kata Wildan. Sabtu, 9 April besok, warga Sidoarjo bisa jalan-jalan menikmati suasana tempo dulu di acara Gajah Mada Street Night yang digagas oleh Bupati Gus Muhdlor. Imbuhnya, kawasan kota tua ini kemudian menjadi identitas Sidoarjo tempo dulu. Selain karena usia kampungnya yang tua, daerah ini pernah menjadi pusat pemerintahan Sidoarjo yang pertama di tahun 1859 sampai 1861. Bangunan-bangunan tua di Kampung Pandean Kelurahan Kauman rata-rata bergaya kolonial Belanda. Di kampung kolak srikaya ini masih banyak dijumpai bangunan-bangunan kuno yang usianya bahkan ada yang lebih dari 300 tahun. Seperti Masjid Jame Al-Abror yang dibangun pada tahun ke-1678. Jika dihitung, salah satu masjid paling tua di Sidoarjo itu sekarang sudah berusia 344 tahun. Masjid yang tidak pernah sepi dari aktivitas dakwah ini sudah mengalami beberapa kali renovasi dan masih menyisakan warisan sejarah dan budaya berupa gapura kuno yang berfungsi sebagai pintu masuk masjid di sisi sebelah utara. Berdirinya Masjid Al-Abror tidak bisa lepas dari keberadaan Mbah Muljadi, seorang tokoh ulama dari Demak, Jawa Tengah yang diyakini warga sekitar merupakan pendiri Masjid Al-Abror. Dalam pembangunannya, Mbah Muljadi dibantu warga sekitar, yakni Mbah Said Salim, Mbah Musa, dan Mbah Badriah. Keempat tokoh itu dimakamkan di sebelah baratnya Masjid Jame Al-Abror. Menjelang Ramadan,
Masyarakat sekitar banyak yang berziarah ke makamnya. Selain seorang ulama, Mbah Muljadi juga diyakini merupakan orang pertama yang mengajarkan pembuatan batik tulis kepada warga kampung Jetis Kelurahan Lemah Putro. Batik tulis Jetis diperkirakan mulai ada sekitar tahun 1675. Usianya sudah 347 tahun. Lebih tua dari usia Masjid Jame Al-Abror. Di kampung ini masih banyak dijumpai bangunan-bangunan kuno yang usianya diperkirakan lebih dari 1 abad. Tahun 2013, mahasiswa program Magister Sipil Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang, yakni Rifki Aldilan bersama dengan 2 kawannya, Antariksa dan Cistia Mediana meneliti bangunan-bangunan kuno yang berdiri di sepanjang Jalan Gajah Mada. Dalam penelitian itu, Rifki membaginya dalam 3 kelompok bangunan kuno, yakni kelompok bangunan kuno bernilai kultural potensial tinggi, sedang, dan rendah. Rifki dan kawan sakanya mencatat ada 39 bangunan kuno di sepanjang Jalan Gajah Mada Sidoarjo. Dari jumlah itu, terdapat 5 bangunan kuno bernilai kultural potensial tinggi yaitu Masjid Jame Al-Abror, toko kain Bima, home industri, dan 2 rumah tinggal. Kemudian, terdapat 10 bangunan kuno yang memiliki makna kultural potensial sedang, yaitu toko jam cahaya terang, toko Sami Hasil, mebel lancar, toko rejo, toko pakaian dan beberapa bangunan kosong. Sisanya sebanyak 24 bangunan masuk dalam kelompok kultural potensial rendah. Di antaranya, toko Lambang Jaya, toko Gajah Mada Gordin, toko Mia Ayam Chandra, apotik Pangestu, apotik Sidoarjo, optik internasional, toko Air Mancur, bengkel Garuda, pusat Gada, toko Sumber Jaya. Sementara yang lainnya berfungsi sebagai rumah tinggal dan bangunan kosong. Penilaian makna kultural bangunan kuno tersebut bertujuan untuk mendapatkan klasifikasi bangunan yang nanti menjadi dasar bagi penentuan bentuk pelestarian untuk setiap bangunannya, tulis Rifki dan kawan-kawan di dalam penelitiannya yang berjudul Karakteristik Bangunan Kuno di Koridor Jalan Gajah Mada Sidoarjo. Selain di sepanjang Jalan Gajah Mada, bangunan kuno juga banyak dijumpai di sepanjang Jalan Sisingamangaraja, Jalan Hang Tuah, dan Jalan Raden Patah. Diperkirakan ada ratusan bangunan kuno yang tersebar di kawasan kota tua ini, jelas Weldan.